wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji MA MH. Yang kami hormati Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, Haji Irfan Awaludin MSI. Yang kami hormati Dr. Wawan Hari Purwanto selaku Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Kiai Haji Ubaidillah Eshum. Yang kami hormati Ketua PD Matla'ul Anwar, Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata MPD. Yang kami hormati Sekretaris PCNU Kabupaten Bogor, Kiai Daud Muslim. Yang kami hormati segenap jajaran Sekretaris MUI Kabupaten Bogor. Dan yang kami hormati tamu undangan alumni PKU Angkatan ke-1 hingga 18 serta seluruh peserta PKU Angkatan ke-19 yang kami banggakan. Tiada kata yang pantas untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat riding salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Siti Arisalatus Sa'diyah selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang dalam acara panel diskusi kepemimpinan umat Kabupaten Bogor dengan tema Kepemimpinan Berkesadaran, Integrasi Rohani, Visi dan Nilai Juang Menuju Masa Depan Umat Islam Kabupaten Bogor. Baiklah, untuk memberkahi acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan pembacaan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini acara kita berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Ima Rahmawati. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua LPKPU MUI Kabupaten Bogor, Ustadz Ahmad Zulfikor. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq tasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa biqtaril azim. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor Haji Irfan Awaluddin MSI, yang saya hormati Dr. Wawan Haripurwanto selaku Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Bogor, juga berasal dari kalangan akademisi. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Gus Ubed sebagai salah satu wakil ketua dari PCNU Kabupaten Bogor. Pak Wawan, Gus Ubed, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah, Pimpinan Daerah Matlul Anwar Kabupaten Bogor, Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata MPD, Hartunun, Kiai Tos Dongkap, Pak Sekum PCNU Kabupaten Bogor, Kang Daud Muslim, alumni PKU 4-nya, alumni PKU 2. Di alumni PKU nggak saya jadi sekretaris PCNU. Nah ini Kang Daud ini. Tepuk tangan tuh Kang Daud ya. Serta yang saya hormati tak lupa kepada para sekretaris MUI kecamatan dari 40 kecamatan yang hadir dan seluruh alumni PKU dari angkatan 1 sampai angkatan 18. Dan tak lupa juga kepada angkatan PKU angkatan ke-19 yang saat ini masih mengikuti pendidikan di Darmais. Para kiai, para jengan, sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang besar atas kesediaan para kiai, tamu undangan, serta kawan-kawan semua hadir dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh LPKPU MUI Kabupaten Bogor. Ini merupakan suatu kegiatan yang besar menurut kami dan istimewa, apalagi kegiatan ini dilaksanakan menjelang musyawarah daerah MUI Kabupaten Bogor yang ke-11. Insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat, dalam beberapa hari lagi. Namun demikian, teman-teman sekalian, karena kita mayoritas di sini alumni PKU, karena kita dididik oleh Pak Kiai untuk berpikir ilmiah, untuk berpikir terstruktur, maka kami ingin berikhtiar untuk mencari formulasi seperti apa kepemimpinan umat Islam yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kami tidak menginginkan pemimpin umat itu dipilih sembarangan, dipilih serampangan, tapi harus memiliki kriteria-kriteria khusus. Apalagi menghadapi tantangan zaman yang saat ini semakin tidak karuan. Banyak yang sudah memprediksi, tidak hanya ahli cenayang, tidak hanya fortune teller, tidak hanya orang pintar yang memprediksi bahwa dalam sekian puluh tahun ke depan dunia akan semakin hancur, tapi juga oleh para ahli. Mereka berbicara dalam beberapa tahun ke depan dunia akan berada dalam situasi yang sangat begitu mengerikan. Oleh karena itu, apabila kepemimpinan di suatu organisasi dipimpin oleh pemimpin yang punya kredibilitas rendah, tidak memiliki visi jangka panjang, tidak mampu menangkap fenomena-fenomena yang ada di luar, dan bagaimana menyikapinya, maka
saya kira justru itu akan semakin memperparah keadaan. Maka dari itu kami memberikan ruang kepada seluruh alumni PKU, ayo sama-sama kita berpikir ilmiah untuk berikhtiar mencari sosok yang tepat, mencari sosok yang mampu menjaga khususnya wilayah Kabupaten Bogor tidak hanya secara teori, tidak hanya secara penampilan, tidak hanya secara akademis, tapi secara ruhani. Karena kita orang beragama, maka kepemimpinan di Kabupaten Bogor harus juga dibimbing secara ruhani. Kira-kira siapa orangnya dan bagaimana kriterianya, silakan kita diskusikan pada siang hari ini. Maka itu kami beri judul diskusi kita pada sore hari ini dengan judul Kepemimpinan Berkesadaran, Integrasi Ruhani, Visi dan Nilai Juang Menuju Masa Depan Umat Islam Kabupaten Bogor. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah mau hadir dan berkontribusi pemikiran pada acara siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan acara diskusi kita pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zulfikor atas sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni diskusi panel kepemimpinan umat Kabupaten Bogor, yang pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh M. Faisal Wibowo MIKOM, yang mana beliau ini merupakan alumni PKU ke-11 dan juga merupakan pengurus LPKPU MUI Kabupaten Bogor. Kepada Saudara M. Faisal Wibowo MIKOM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada paduka yang mulia Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sungguh sangat berbahagia karena kita dari alumni pendidikan kader ulama pada akhirnya bisa bersilaturahim di sini. Terlebih dahulu kami ingin menyapa para narasumber yang nampak hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya sudah bukan siapa-siapa lagi karena teman-teman sudah sering bercengkrama dengan beliau. Beliau ini adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor, Haji Irfan Awaludin. Gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah. Kemudian di samping Gus Irfan ada guru kita juga, dosen di PKU, yaitu Bapak Dr. Wawan Purwanto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga hadir di tengah-tengah kita seorang aktivis yang sudah malang melintang ya di Kabupaten Bogor. Beliau ini adalah Ketua PD Matlaul Anwar Kabupaten Bogor. Selamat datang Ustadz Aziz. Kemudian di paling ujung nampaknya teman-teman masih pada asing barangkali ya dengan beliau ya. Nanti kita akan bacakan CV-nya. Beliau ini adalah Kiai Ubaid, seorang aktivis literasi
dengan segudang pengalaman baik di dunia nasional dan internasional. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi dengan beliau. Baik teman-teman semua, pada siang hari ini nampaknya pertemuan kita sangat luar biasa hebat karena pada siang hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat penting. Di tengah hari ini suasana sudah menjelang akhir tahun, menjelang periode kepemimpinan MUI Kabupaten Bogor atau katakanlah musyawarah daerah. Nah, oleh karena itu diskusi dengan tema kepemimpinan umat Kabupaten Bogor ini sangat penting, sangat berkorelasi terkait dengan bagaimana langkah MUI ke depan. Sosok pemimpin seperti apa yang ideal, yang layak untuk bisa menaungi MUI Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk muslim sekitar 5 juta lebih, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya kira salah satu kemudian latar belakang kenapa kita mendiskusikan hal ini adalah paling tidak ada 5 isu, teman-teman. Jadi biar diskusi ini terarah, ada 5 isu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pertama yaitu berkaitan dengan kepemimpinan spiritual. Kalau secara lebih luas barangkali kita tafsirkan adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu menjadi payung, ya kan, agar langkah MUI ke depan ini tidak hilang arah dan kemudian agar langkah MUI ini tidak salah di tengah pragmatisme politik dan sosial keagamaan. Nah, kemudian tema yang kedua, isu yang kedua yaitu bagaimana visi ke depan. Apa sebetulnya agenda strategis yang akan dihadapi oleh MUI ke depan? Apa agenda prioritasnya ke depan? Kemudian yang ketiga, nilai juang kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu bukan sebatas simbol, tapi juga harus bagaimana berani mengambil sikap di tengah polemik masalah keumatan di Kabupaten Bogor ini yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang keempat yaitu relasi antara ulama dan umaro. Ini tema ini sering kita diskusikan di mana-mana. Dan yang kelima yaitu berkaitan dengan kaderisasi, teman-teman. Nah, oleh karena itu, agar diskusi ini lebih terarah dan lebih efektif, saya nanti akan memberikan waktu kepada setiap narasumber maksimal 10 menit untuk memaparkan gagasan-gagasannya, untuk memaparkan ide-ide pemikirannya dalam konteks kepemimpinan umat di Kabupaten Bogor. Nah, nanti teman-teman para peserta dipersilahkan untuk bertanya, untuk menanggapi para narasumber dengan maksimal waktu sekitar 2 menit gitu ya. Begitu aturan mainnya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di depan kita semua sudah hadir 4 orang narasumber yang sudah sangat luar biasa. Terlebih dahulu saya ingin memberikan kesempatan barangkali kepada guru kita semua juga, yaitu dosen di Pendidikan Kader Ulama, yaitu Bapak Wawan Purwanto. Nah, saya akan bacakan dulu CV beliau karena beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau lahir di Kudus tanggal 10 November tahun 65 dan hari ini beliau tinggal di Cijantung. Latar belakang pendidikannya S1 di Undip Semarang, kemudian S2 UI, dan yang ketiga S3 Unpad. Secara organisasi, karir beliau Deputi 7 di Badan Intelijen Negara, kemudian pernah menjadi staf ahli Wapres, dan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN. Dan ada beberapa karya tulis yang beliau hasilkan, teman-teman bisa jumpai di berbagai toko buku. Pertama berkaitan dengan terorisme undercover, kemudian Soeharto memang hebat, kemudian NU dan peradaban dunia. Nah, teman-teman, kami ingin meminta pandangan dari Pak Wawan berkaitan dengan kondisi hari ini. Belum lama ini kita melihat berita di media sosial terjadinya aksi demonstrasi yang sangat luar biasa
di mana masyarakat mereka mengkritisi secara agresif sekali terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat tidak adil. Bahkan ramai juga di medsos hari ini terjadi kekerasan, arogansi daripada aparat penegak hukum di tengah kondisi perekonomian juga yang sekarang mungkin sedang bergejolak, di mana pajak banyak dinaikkan, sementara gaji anggota DPR dinaikkan gitu kan. Nah, oleh karena itu dinamika secara nasional ini barangkali patut kita sikapi. Lalu bagaimana kira-kiranya dampaknya terhadap Kabupaten Bogor? Ini saya kira sangat penting karena seorang pemimpin itu harus mengetahui segala hal berkaitan dengan politik, ekonomi, bahkan juga geopolitik seperti itu. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan kepada Pak Wawan untuk menyampaikan waktunya selama 10 menit. Kepada dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahan slide di situ. Sudah? Oh sudah. Saya mohon izin untuk baca di sana. Mohon pamit. Bismillah. Ini saya bawa ajudan saya. Berarti ini. Soalnya ajudan pribadi. Dulu saya sebetulnya naksir tetangganya dulu. Enggak. Oh, tetangganya sebelah kiri itu kebun binatang. Sebelah kanan gardu hansip ya, enggak ada. Dia lahir di Surabaya. Kalau saya lihat cewek-cewek Surabaya itu banyak yang jadi penjual rujak cingur. Kalau dia enggak jadi istri saya, paling juga jadi penjual rujak cingur. Tapi kalau saya enggak jadi suaminya, ya mungkin saya enggak jadi deputi, enggak jadi gubernur sekolah tinggi, enggak jadi staf ahli Wapres dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang jodoh dulu. Saya sampai dulu Britney Spears itu saya putusin dulu. Karena memang nggak cocok. Dia lahirnya Wage, saya Paing. Wage sama Paing itu nggak cocok. Hari Jumat Wage itu hari lahirnya Gendruwo. Jadi nggak cocok. Saya memulai siang-siang itu kalau terlalu serius itu ngantuk nanti. Saya belakang itu saya lihat ngantuk sampai netes. Bagaimana kemudian berkesadaran, ada integrasi rohani, visi dan nilai juang menuju masa depan umat Islam Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini kabupaten terbesar di dunia dan juga akhirat nggak tahu saya. Di dunia 5,8 juta penduduknya, nggak ada cerita. Bahkan Babel itu provinsi hanya 1,1 juta, provinsi kalah sama sini, nggak ada apa-apanya. Bahkan negara kayak di Eropa itu ada satu negara jumlah penduduknya 3 juta. Nah, ini ibaratnya kalau jadi kan lebih dari satu negara ini. Ya, kan bahaya nanti kalau begitu. Nanti kalau pecah kayak kaca kayak kecil yang sukunya 17.000, repot. Nanti ada RRC di Indonesia, Republik Rakyat Condet. Repot. Maka ini bagaimana menuju masa depan umat ini? Lanjut. Bogor ini luar biasa, banyak tokoh-tokoh yang coba di sana. Indonesia ini dulu dibikin rusuh di mana-mana. Jakarta mau dibikin seperti Ambon, tapi sulit karena banyak intelektual di sana. Akhirnya yang mereka geser ke daerah Jawa Barat dengan membuat proyek nabi-nabi baru. Ada Musadek ya. Ahmad Musadek ini saudaranya Robot Gedek. Ada Ahmadiyah, ada Satria Piningit, ada Lia Eden. Wah, katanya temannya malaikat Jibril. Tapi saya tanya malaikat Jibril, katanya bukan temennya kok. Bagaimana definisi kepemimpinan agamis? Bagaimana ini ada elemen kunci kepemimpinan agamis? Karakter kepemimpinan, pemimpin efektif, nilai juang kepemimpinan dan bagaimana membentuk pemimpin agamis. Karena di sini banyak tokoh-tokoh agama di Kabupaten Bogor ini.
yang tentu saja PKU-nya saja sudah 19 angkatan. Luar biasa. Saya pernah di bandara, 2 bandara, di Narita dan di bandara Turki, dicolek dari belakang. Pak Wawan ya? Ya. Loh, Anda siapa? Saya dulu siswa di PKU. Bayangin, dia tugas di sana. Luar biasa. Nah ini, ternyata menyebar ke berbagai wilayah. PKU, Pendidikan Kader Ulama. Ini ulama. Bukan pendidikan kader Islam. Nah, singkatannya PKI, enggak cocok. Lanjut ini. Definisi kepemimpinan agamis. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bareng ini, menuju kemana? Masyarakat adil dan makmur. Orang nggak akan melihat siapapun pemimpinnya kalau sudah makmur. Kebanyakan udah makmur mesti ribut. Masalah lapar tidak bisa nunggu. Ya, orang lapar ya udah puasa dulu. Puasa kok 3 bulan. Dan ini tidak bisa berontak. Jadi gini mencapai tujuan bersama. Bukan sekedar jabatan atau posisi. Kalau sekedar jabat aja udah sembarangan taruh formalitas. Tapi kan tidak bisa berbuat sesuatu, biasanya terjadi pemakzulan. Hal ini melibatkan proses internal untuk menjadi pemimpin yang efektif, didukung oleh integritas, keahlian, dan kemampuan untuk beradaptasi, serta menginspirasi orang lain untuk bergerak ke arah yang sama, bareng. Tujuannya ke sana, bukan satu ke sana, satu sana. Yang satu membangun, satu merobohkan. Gimana nggak jadi-jadi? Perang terus, negara yang suka perang biasanya menjadi negara miskin. Karena bangunannya hancur semua. Sekarang kita ini sedang hancur-hancuran di pendemo itu. Bakari kantor polisi, bakari gedung DPR. Ada di Makassar yang dibakar tuh masjid. Ini udah jangan terprovokasi, nanti bales bakar gereja, kan kacau. Makanya di dalam suatu peristiwa biasanya ada yang menyusup. Makanya di sini bagaimana bergerak ke arah yang sama, tapi yang negatif kan bakar-bakari begitu. Apalagi bunuh. Saya ini sering diancam mau dibunuh dari berbagai petugasan. Saya jawab, ngapain si Bang mau bunuh saya? Orang nggak usah dibunuh, ntar juga mati sendiri. Nah, ini sedangkan kepemimpinan agamis adalah kepemimpinan agamis, gaya kepemimpinan yang mengacu pada prinsip, nilai, dan ajaran agama untuk menginspirasi dan membimbing pengikut agar mencapai tujuan bersama. Jadi ada basis keagamaan. Tidak asal. Tidak pada suatu parameter yang lain. Bahwa agama ini mendrive. Nabi Muhammad tentu mengajarkan hal-hal yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang terus dasarnya ada. Jadi pemimpin agamis tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tapi sebagai teladan. Makanya dulu ada khilafah, khalifah, juga mengajak untuk menteladani sifat. Karena maaf ya, kadang-kadang kita lihat di Iran. Iran kemarin sekarang dipegang oleh imam. Terlepas dari kita melihat Syiah, Sunni dan sebagainya. Tapi kenyataannya dia hidup yang sangat sederhana. Saya pernah ceramah di Iran, di 3 kota besar Iran, diundang. Di Teheran, Shiraz, dan Esfahan. Saya datang ke rumahnya Imam Khomeini. Rumahnya 6x6 Pak, kayak BTN 6x6, bayangin. Ini yang imam yang baru, Ali Khamenei, sama, rumahnya paling 100 meter. Di depan cuma ada sepeda pancal, sama pohon mangga. Udah, biasa, sederhana. Istrinya datang ke rumah sakit antri. Begitu masuk ditanya, ibu siapa? Oh saya, loh bukankah ibu istrinya Imam Ali Khamenei? Iya betul. Loh kenapa enggak menyampaikan? Enggak, saya enggak boleh sama bapak untuk ngomong bahwa saya istri imam. Karena kesederhanaannya inilah, maka dia menjadi panutan. Bukan wah kaya. Orang yang umat yang paling kaya siapa sih?
Tuyul. Ya, tuyul meskipun dia kaya raya, dia tetap hidup sederhana. Dia pakai kolor doang. Tapi jangan ditiru ya. Nanti pakai kolor doang. Nah, dia ngatur tapi juga teladan. Kalau enggak bisa dari teladan, udahlah. Atau omongannya dengan tindakannya berbeda, udahlah. Enggak. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, medsos. Maha benar netizen dengan segala celotehnya. Kacau. Wah, ini apa ya? Yang ngomong Allah. Bohong dia. Ngomong gini, bohong. Itu. Jadi ini keteladan. Penuntun spiritual dan penanggung jawab amanah demi kebaikan umat secara keseluruhan. Nuntun spiritual. Kalau enggak, maka akhirnya nyeleweng tadi. Kenapa Iran kok dipercaya? Saya ketemu Ahmadinejad, presiden yang terpilih 2 kali di sana. Yang pertama saya ketemu di UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua ketika saya ceramah di sana saya ketemu, sekarang dia pensiun 2 periode. Jadi dosen di Universitas Teheran. Kalau berangkat dan pulang naik bis kota, gandul bis. Bawa tentengan tas dan ransum dari istrinya. Saking sederhana presiden 2 periode. Ini saya tiru kemarin ransummu juga saya bawa. Istri saya ini istri yang paling saya cintai ini. Wah. Bukan berarti ada istri lain yang ngawur aja kamu. Nanti ribut saya ini. Ya namanya jodoh ya begini ya. Ini menjadi panutan. Karena apa? Kebaikan tadi secara keseluruhan. Lanjut. Elemen kunci kepemimpinan agamis. Terdapat beberapa elemen di dalam mendefinisikan kepemimpinan yang agamis. Di antaranya ada sebagai berikut. Berlandaskan nilai agama yang pertama. Menggunakan ajaran agama sebagai dasar dalam setiap keputusan dan tindakan. Jadi ada dasarnya. Perang pun ada dasarnya, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh merusak lingkungan. Kalau lawan sudah menyerah diampuni. Tidak langsung diberuntung habis kayak Hitler gitu. Katanya tawanan perang itu hanya membebani. Kurang ajar, dihabisi tawanan. Ini tidak mengenal tawanan. Itu karena dasarnya tidak agamis. Dan seperti ini. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Pemimpin tidak jaga kepercayaan, wassalam. Membangun kepercayaan yang kuat di antara pengikut dengan keandalan dan kejujuran. Dia sendiri harus andal. Punya skill, spirit, dan stamina yang baik. Makanya ada lagunya, stamina mina waka waka Oh lain ya. Loh, kalau mau jadi pemimpin nggak sehat gimana? Setiap kali ketemu keroan terus susah baik, nggak bisa gitu, gimana ya? Jadi dia punya andal, tapi juga memiliki kejujuran. Kalau sudah nggak jujur, repot. Orang bilang kalau mencari istri, jangan istri yang pinter nyari duit. Karena dimanapun kita nyimpen duit pasti ketahuan. Dan di situ keandalkan kejujuran. Kalau udah tidak jujur, kacau. Ini, jadi di situ pimpin yang seperti itu. Yang ketiga, amanah dan tanggung jawab. Yaitu memegang teguh amanah dan tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi, golongan atau keluarga. Ini kepentingan umat itu yang utama. Ini contoh saja ya. Ada pemimpin waktu itu ribut, Ali Khomeini mau dibunuh, ditargetkan oleh Amerika dan Israel. Apa jawab Ali Khomeini? Bagi saya tidak ada apa-apa saya mati, saya sudah tua. Tapi Islam harus tetap jaya. Itu jawabannya seperti itu. Kita tidak berpikir soal lain-lain, tapi yang jelas mati itu urusan Tuhan. Saya pernah ditanya, siapa yang membunuh Munir? Saya juga pernah ditanya, siapa yang membunuh 6 laskar kami, katanya begitu. Saya bilang, yang bunuh bukan saya. Loh gimana saya? Lah bunuh siapa? Kalau saya sebut mau apa? Mau saya cincang dia. Loh ini bukan warung Padang.
Sebut katakan. Oke, saya sebutkan nanti kalau mau cincang silakan. Siapa yang bunuh? Malaikat Israel. Lu cari itu sampai mabuk. Nanti malah mati sendiri kau. Nah itu. Yang keempat, mempengaruhi dan memotivasi. Pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain secara sukarela untuk melakukan tindakan sesuai tujuan organisasi. Secara sukarela, bukan dipaksa-paksa. Dia mau. Udah, kita menuju ke sana. Kita membangun sebuah, misalnya ini, masyarakat yang mandiri misalnya. Udah, nanam sendiri, apa dibeli sendiri oleh Pemda, pupuknya disediakan oleh pemimpinnya, bibit-bibitnya dibeli oleh Pemda. Misalnya ini contoh, perputaran uang ada di situ, yang akhirnya semua hidup sejahtera. Oke, dengan sukarela, tidak dipaksa-paksa, digebukin dulu baru jalan. Tidak, dengan sukarela. Karena apa? Masalah perut tadi terus bergulir. Nah, ini contoh sederhana. Tujuan bersama. Proses kepemimpinan berpusat pada pencapaian visi misi yang ditetapkan untuk organisasi atau kelompok. Jadi kalau pemimpin nggak punya visi misi nggak jelas, akhirnya apa? Nggak ada tujuan hidup. Ini mau kemana? Harus jelas. Saya mencapai target pertumbuhan sekian persen, entah 5%. Setiap pertumbuhan 1% menghasilkan tambahan tenaga kerja 200.000. Berarti kalau misalnya 5%, 1 juta. Kalau janji, biasanya janji politisi itu manis di mulut, mulus di perut. Ini jangan seperti itu. Sekali pemimpin janji dan ternyata bodong, pasti dicatat, berikutnya nggak dipilih lagi. Contohnya sudah ada, George Bush tua, ketika dia kampanye, dia bilang, not my lips, catat omongan saya, no new taxation, tidak ada pajak baru. Begitu jadi pajak semua, udah berikutnya KO. Nah sekarang ini banyak demo-demo juga akibat pajak kan, PBB, P2. Udah, akhirnya yang terjadi ini mau ada pemakzulan di Pati. Coba bayangin. Nah akhirnya seperti itu. Maka jangan sekali-sekali menarik sesuatu tanpa mensejahterakan. Memungut sesuatu dari rakyat membebani tanpa mensejahterakan. Tidak bisa, mabuk. Nah. Kemudian proses relasi, kepemimpinan merupakan hubungan yang ada antara pemimpin dan pengikutnya. Tanpa pengikut tidak ada pemimpin. Maka hubungan relasi timbal balik. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada orang berdoa, ya Allah saya mohon supaya saya ke depan menjadi pemimpin besar di mana semua perintahku ditaati, pengikutku kemanapun pergi ikut. Akhirnya dikabulkan, dia jadi tukang angon bebek. Itu doa. Hati-hati yang begitu kan. Ini tergantung bagaimana persepsi. Tapi kalau ini tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang memimpin, berarti dia gagal. Minimal memimpin dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya sukses, ini pantas ini. Keluarganya bagus, pantas ini. Keluarganya agak amburadul, ada apa di balik itu? Coba kita benahi. Jadi selalu dievaluasi. Tidak ada yang sempurna. Si A bagus di sisi mana, si B mesti kurang di mana. Pemimpin sama. Kalau mencari pemimpin yang sempurna, ya malaikat. Kalau manusia tetap gak ada yang sempurna. Tapi minimalis. Paling tidak kekurangannya paling sedikit. Nah, itu intinya. Kemudian bukan jabatan. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan proses internal yang muncul dari karakter seorang, bukan sekedar gelar atau posisi. Jadi kalau Anda mimpin karena ingin posisi, ingin dapat sesuatu, fasilitas yang lebih, hanya itu sudah selesai. Orang mesti curiga, jangan-jangan dia cuman ini, cuman itu. Tapi kalau menggerakkan, mendorong, menumbuh kembangkan, dan yang jelas ada hasil yang diciptakan, sebuah temuan-temuan baru, sebuah kondisi yang lebih baik esok pagi di setiap kisi harus lebih baik lagi. Berpikir besar, memulai dari yang kecil-kecil, bergerak cepat. Nah itu, lanjut. Karakter pemimpin yang efektif. Sosok pemimpin yang efektif harus memiliki karakter seperti berikut. Yang pertama, punya integritas. Memiliki kepribadian yang kuat dan dapat dipegang.
Bukan berarti punya pribadi itu mobil pribadi, rumah pribadi, kan bukan itu. Kepribadian yang kuat. Dia punya integritas, punya sebuah semboyan yang tidak gampang goyah. Saya harus memajukan seluruh posisi kemasyarakatan, siapa yang maju dan tidak akan saya hambat, saya akan berikan kaderisasi yang baik. Misalnya seperti itu. Yang kedua, keahlian atau skill, memiliki kemampuan yang relevan untuk memimpin dan memecahkan masalah. Jadi kalau orang mengkritik sebaiknya memberikan solusi. Nah, mengkritik ya semua orang juga bisa, tapi memberikan solusi yang terbaik ini tidak mudah. Berikutnya, intelektualitas, kemampuan berpikir, pengetahuan dan kecerdasan spiritual yang baik. Kalau tidak punya kemampuan berpikir, kemampuan spiritualitas dan pengetahuan yang cukup, maka dia kurang baca, kurang piknik. Akibatnya ya seperti ayam, dolannya cuma segitu-segitu aja. Coba lihat ayam itu, emang ada ayam pergi ke Jakarta, ayam pergi ke Bogor, agak Semarang, nggak ada, paling lingkungannya segitu-segitu aja. Nah, pemimpin ini bukan ayam, ya, yang hanya segitu-segitu aja, yang daya jelajahnya kuat, sehingga dia melihat setiap peluang itu, mata ditutup gelap, begitu dibuka semua peluang. Pemimpin harus bisa itu. Kemudian kemauan belajar, siap untuk terus belajar, mendengarkan kritik dan beradaptasi. Pemimpin yang tipis kuping repot, tidak mau dikritik, sedikit-sedikit dikritik marah, yang kritik dipecat, yang kritik masukkan kotak, yang kritik tidak diberi job. Tidak bisa seperti itu. Justru karena kita mau mendengar kritik dan saran, maka ini penyempurnaan. Karena tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Oleh karenanya perlu mendengar. Setiap manusia punya lubang kelemahan. Lubang inilah yang diisi oleh orang lain berupa kritik dan saran membangun. Kemudian kemampuan motivasi, kemampuan menginspirasi semangat dan komitmen orang lain. Terus dorong. Kamu maju ini. Kamu habis ini udah lulus S1. Sudah, Pak. Ya sudah, habis ini kamu ngambil S2. Maaf, Pak, saya mau ngambil S2, di kulkas tinggal 1. Ini es tungtung atau es teh? Demi Allah, Pak, coba cek di kulkas saya. Saya cek, ya bener 1, beneran tinggal 1. Ini yang waras siapa, yang gila siapa? Pusing gak ada. Ya, itu. Jadi inspirasi terus. Tidak ada yang dimatikan. Terus. Jangan sampai penelitian dimasukkan ke laci. Akhirnya mereka jengkel, akhirnya tidak mau meneliti, hasil penelitiannya dijual ke Jepang. Lanjut. Nah, nilai juang kepemimpinan. Nilai juang kepemimpinan adalah sekumpulan karakter, sifat dan prinsip yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan dampak positif. Nilai ini meliputi integritas, keberanian, komitmen, visi, keadilan dan kemampuan menginspirasi serta memotivasi orang lain untuk berjuang mencapai cita-cita sesuai semangat perjuangan para pahlawan. Pemimpin yang memiliki nilai juang dan berani mengambil sikap bukan hanya simbolik. Jadi kalau dia punya keberanian, wawasan dan personal approach yang baik, punya skill, spirit dan stamina yang baik. Tidak bisa pemimpin setiap hari harus bergerak terus. Kalau staminanya kurang, tidak bisa. Dia harus bergerak dari Sabang sampai Merauke kalau di tingkat nasional, kalau di tingkat kabupaten bergerak di seluruh, ada 40 kecamatan sini ya. Bukan kecil. Ini kabupaten terbesar di dunia. Kalau tidak mau jalan dari sudut ke sudut, nah itu perlu skill, spirit dan stamina yang baik. Lanjut. Membentuk kepemimpinan agamis. Untuk membentuk kepemimpinan agamis, tanamkan nilai-nilai agama melalui pendidikan karakter, teladan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Serta didorong mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti tanggung jawab, empati, komunikasi, dan visi yang luas. Pemimpin agamis harus mengintegrasikan nilai moral dan etika agama dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi jangan seperti kata dalam tempurung, modern harus dibuka. Kemarin ada tes TWK, tes wawasan kebangsaan di SKD, seleksi kepemimpinan dasar, yang ingin masuk jadi pegawai negeri atau mau masuk jadi sekolah tentara, Polri, atau sekolah kedinasan. Ternyata baru tahu saya,
Di pesantren tidak diajarkan mengenai TWK, tes wawasan kebangsaan, kurang. Ini saya sampaikan ke Menteri Agama, Pak, ternyata hasil penelitian di pesantren kurang diajarkan tes wawasan kebangsaan sehingga banyak yang jatuh, gagal, nilainya di bawah standar. Oleh karenanya, ini mumpung ketemu para ulama, jangan lupa bahwa di pesantren-pesantren sebaiknya diperkuat juga mengenai wawasan kebangsaan ini sehingga anak-anak siap. Banyak jatuh, banyak yang nangis, Pak. Nah, ini contoh saja. Maka saya dorong itu untuk pengetahuan modern. Pada waktu jadi gubernur STIN, rektor ya, Sekolah Tinggi Negara, waktu itu tidak boleh pegang HP. Saya wajibkan pegang HP. Dan kamu sudah bergerak di lapangan meskipun dalam kondisi masih siswa, taruna. Dia bergerak kalau Sabtu Minggu pada waktu dia izin bermalam, dia tetap melakukan latihan-latihan kegiatan operasi intelijen. Saya bakali itu supaya apa? Di saat dia masih taruna, sudah mengenal di mana-mana bergerakan dan pengetahuan amnya luas. Kalau tidak, tutup itu. Dari sejak itu saya dorong. Kemudian bertindak sebagai teladan dan mampu menggerakkan komunitas secara positif untuk kebaikan bersama. Ya kalau komunitas ngajak jelek, ya enggak cocok. Tapi semuanya untuk keteladanan. Beberapa cara membentuk pemimpin yang agamis diantaranya menginternalisasi nilai-nilai agama. Nilai agama terserap secara internal di dalam dirinya. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Mengintegrasikan agama dengan ilmu dan kehidupan. Dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan ini penting. Kalau lingkungan ini tidak mendukung, maka pengaruh-pengaruh negatif masuk lebih kuat, bahaya. Makanya ini pemancar-pemancar radio dan televisi dari pusat kebanyakan ke perbatasan itu kurang kuat karena ada ketentuan internasional yang tidak boleh melampaui ke negara lain. Akhirnya pemancar di perbatasan lebih kuat negara tetangga, pengaruh. Makanya pemberontakan rata-rata di pinggiran, contoh di Aceh, contoh di Papua. Nah ini kita harus dekat dengan tadi saya bilang, mempengaruhi untuk mendukung yang baik. Demikian kurang lebihnya dari saya. Dari Sabang sampai Merauke, kalau ada salah abang maafin aja ya. Terus apa lagi? Pak Ugah jualan bakpao, kalau ada salah, sorry lah ya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Wawan atas paparannya yang sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang saya catat dan juga menjadi highlight dari pertemuan kita siang hari ini. Pertama, beliau menyampaikan berkaitan dengan elemen kunci dari kepemimpinan agamis itu. Pertama adalah harus berdasarkan nilai agama, kemudian kejujuran, amanah dan tanggung jawab, kemudian mempengaruhi dan mampu mengarahkan serta visioner. Dan tadi beliau merekomendasikan kepada para peserta, khususnya para alumni PKU yang dalam hal ini mungkin sebagian besar adalah para pengasuh di pondok pesantren, merekomendasikan untuk memperkuat wawasan kebangsaannya bagi para santri. Karena ini sangat penting berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan negara kita ke depan. Baik teman-teman semua, pembicara yang berikutnya yaitu tak kalah hebat dan tak kalah pentingnya. Pada siang hari ini untuk pembicara yang kedua telah hadir yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata MPP. Saya sampaikan dulu CV-nya. Beliau lahir di Bogor tanggal 20 September tahun 73. Alamat rumahnya di Perumahan Citoh, Cibung Bulang. Kemudian pengalaman pendidikannya MI tahun 87, kemudian MTS tahun 90, MAN 2 Kota Bogor, dan belum lama menyandang gelar magister ya, begitu ya Kiai ya? Alhamdulillah. Oh yang kedua ya, yang kedua luar biasa. Jadi semangat belajarnya sangat tinggi sekali. Dan hari ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Matlaul Anwar Kabupaten Bogor yang sebelumnya juga pernah aktif di berbagai organisasi seperti KNPI,
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami ingin meminta pandangan dari Pak Kiai Haji Abdul Aziz Sarnata berkaitan dengan kepemimpinan umat di Kabupaten Bogor, perspektif Matlaul Anwar. Nah, kira-kira karena kalau kita lihat secara kuantitas, memang jumlah ormas di Bogor ini termasuk yang paling banyak ya. Ada PCNU, kemudian ada Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu membincangkan tentang kepemimpinan umat ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami ingin mendengar paparan pandangan dari Ketua PD Matlaul Anwar. Kepada yang terhormat Haji Abdul Aziz Sarnata dipersilahkan. Saya lebih di sini aja ya daripada di bawah. Pertama saya mohon maaf, sebenarnya dari pagi belum pulang, padahal semalam materi sudah disiapkan. Tinggal rumah ketinggalan laptop nak. Itu jadi arek balik di wilayah barat lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan tentang mencari sosok kepemimpinan. Jujur di depan para, malah di sini banyak alumni PKU, kader ulama. Kalau saya belum pernah di kader ulama, jadi saya mohon maaf kalau saya juga bukan ulama. Makanya rada ngaderegdek jujur nah. Dan saya juga mohon maaf kalau bahasa saya ini ada campur-campur dikit, karena saya between asli orang Bogor. Bicara Bogor kepemimpinan, oh ya saya juga alhamdulillah baru pertama ketemu dengan seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, dan juga ada Adinda Ubed. Ini Adinda saya yang sangat juga nanti beliau ini penuh dengan inspirasi. Dia udah banyak melintang terutama ke luar negeri. Ini luar biasa beliau, karena memang pertemuan kami dengan beliau ini bukan setahun 2 tahun. Jadi kemungkinan saya lahir juga udah orang tua kami sudah bersama-sama dengan beliau. Itu. Bicara Bogor, 40 kecamatan dengan 416 desa. Bicara Bogor, orang menyampaikan kota angkot. Bogor juga biar kesohor, biar apa? Biar sohor, biar tekor asal kesohor. Biar tekor asal kesohor. Tapi pada prinsipnya sebetulnya perdamaian. Salah satu contoh di mana-mana pembakaran, di mana-mana aksi di Bogor, di Kabupaten Bogor kemarin, Polres Bogor dengan Bupati Bogor bersama-sama malah memberikan nasi bungkus dan beras kepada ojol. Artinya apa? Kebersamaan. Jadi tagline tentang biar tekor asar kesohor, mencari perdamaian. Karena apa? Bogor tidak lepas dengan ulama. Seandainya Umaro tidak bersama-sama dengan ulama, saya pastikan bahwa Indonesia akan kiamat. Kenapa? Karena Bogor adalah barometer dari Republik Indonesia. Perlu juga disampaikan di sini, kenapa kok ulamanya lebih mengedepankan. Selamat datang sahabat Saifuddin. Mohon maaf saya di sini ini senior saya ini. Saya juga banyak belajar dari beliau. Bicara tentang Matlaul Anwar juga. Matlaul Anwar datang ke Bogor tahun 1930.
Tahun 56 NU baru datang ke Bogor. Matlaul Anwar di Bogor sudah mengadakan muktamar di Ciampea. Yang berbasiskan apa? Berbasiskan pendidikan. Terutama lembaga-lembaga madrasah yang itu akan menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan. Walaupun sekarang sudah mulai tergerus. Tergerus oleh apa? Karena anak sekarang tidak mau membina keagamaan di pelosok-pelosok, tapi lebih baik membina pembinaan keagamaan di daerah perkotaan. Kenapa di perkotaan? Karena gajinya gede. Mohon maaf, boarding school. Dulu orang tua kami, mereka belajar di balai-balai rombeng, datang lagi pulang ke rumah, karena apalagi kalau laki-laki ganteng itu udah disiapin tuh perempuannya, dan perempuan itu dipastikan orang yang kaya. Kenapa dipastikan orang kaya? Karena orang tua tersebut menyiapkan tanahnya, menyiapkan buat pembangunannya, pendidikan, majelis. Sekarang tidak itu. Orang belajar ke tempat-tempat modern, tidak mau lagi ke kampung. Kita lihat kegiatan keagamaan lebih dominan di kota dibandingkan di kampung. Karena apa? Berarti di sini ada pergeseran tentang peradaban. Matlaul Anwar, malah lembaga pendidikan Matlaul Anwar di Kabupaten Bogor itu tercatat ada dalam bukti tersirat tahun 1936 itu dirumpin. Jadi kalau Matlaul Anwar tuh alhamdulillah sebenarnya sudah ada di Bogor ini tahun 1930, pendidikannya itu tahun 1936. Konon katanya di Kabupaten Bogor ada sampai 400 lebih lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Matlaul Anwar. Udah masuk ke timur saat itu, tapi alhamdulillah mungkin karena ya apalagi sampai sekarang siapa yang berani mendirikan madrasah? Siapa yang kenal dengan madrasah? Siapa yang beki dengan madrasah? Di DPR RI banyak alumni madrasah, tapi setelah jadi alumninya mereka lupa. Di DPRD provinsi juga sama, termasuk banyak pejabat-pejabat di pemerintahan itu juga sama. Nah sekarang bagaimana mencari sebuah figur untuk terutama keulamaan. Karena saya katakan tadi bahwa Bogor tidak akan pernah lepas dari ulama. Insya Allah kalau umaronya lepas dengan ulama, Indonesia akan rusak. Kalau kita melihat dari salah satu figur tentang sebuah kepemimpinan, walaupun kita tidak mungkin seperti beliau, tapi paling tidak mendekatin. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah figur kita, nggak ada lagi. Mau ke Pak Soeharto misalnya, ya masih di bawah Rasulullah. Jadi lamun mencontoh itu kan luhur. Hanya saja mampukah kita kepemimpinan seperti Rasulullah? Karena kita manusia biasa paling tidak mendekati dengan Rasulullah. Orangnya yang amanah, orangnya yang tabligh, patonah, kan itu. Bogor bisa kondusif karena tadi kepemimpinannya, kepemimpinan ulama. Kok bisa ya di Bogor ini, mohon maaf misalkan ini contohan, ini se-Indonesia aja, se-Indonesia, seluruh Indonesia, saya pastikan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia itu paling diperhatikan itu di Kabupaten Bogor. Karena apa? Mereka takut itu. Dan saya juga mengapresiasi saking cintanya pemerintah daerah ke MUI Kabupaten Bogor tentang sebuah anggaran yang sangat luar biasa dan fantastis, sehingga bisa membuat program. Ini adalah angkatan yang ke-20 ya, 19.
Ini kan luar biasa, udah 19 tahun. Walaupun saya katakan tadi bahwa belum tentu kita juga bisa seperti ulama-ulama yang dulu. Seperti dengan kakek batu buyutnya beliau, Mama Falak yang dari Pandeglang, Banten. Jadi yang namanya pendidikan di kita itu sebenarnya kalau bicara Bogor pendidikan itu asalnya Sukabumi dan Banten. Kok bisa dengan Sukabumi? Sukabumi ada PUI. Kalau berbicara lembaga pendidikan keagamaan secara formal, lalu di sini di Bogor ada lembaga pendidikan formal, yaitu dari Banten, namanya Matlaul Anwar. Orang Matlaul Anwar, kalau makanya kenapa di Matlaul Anwar itu susah di apa namanya mungkin kurang disemangati atau kurang diminati. Karena orang Matlaul Anwar, orang kalau mau masuk dengan Matlaul Anwar syaratnya bisa ngaji. Itu. Kenapa kok saya katakan kudu bisa ngaji? Contoh, pernah muktamar di Lampung, itu gubernur bilang Matlaul Anwar itu susah. Matalatul Anwar. Ya tidak banyak kita membaca surat Yasin, kalau dilatenkan ya Asin. Surat Matlaul Anwar. Dengan to lalu ada ain, karena kalau dilatenkan di atasnya ada koma kan gitu. Dan saya juga pernah tadi sampaikan, saya kebetulan aktif di KNPI, pimpinan sidangnya Nasoro. Pas dipanggil generasi muda, kebetulan saya pernah jadi pimpinan generasi muda Matlaul Anwar. Pas dipanggil, dia bukan Matlaul Anwar manggilnya, Mateh Laul. Makanya kalau orang Matlaul Anwar itu harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, saya pastikan nggak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata Matlaul Anwar. Ini. Jadi bagaimana tadi figur adalah dari sebuah kepemimpinan, minimal kita bisa mendekati figur seperti Rasulullah yang amanah dan bisa. Tapi kadang-kadang ada pemimpin yang benar, hanya yang paling gak benar kadang di kabinetnya. Itu kan. Apalagi kalau kabinetnya punya kepentingan. Kenapa? Kok bisa dimainkan oleh kabinetnya? Berarti pemimpinnya ketika dia memimpin artinya punya kelemahan, punya kekurangan. Padahal seorang pemimpin jangan sampai kurang dari bawahannya. Itu. Jadi kadang-kadang kok wah ini misalkan Matlaul Anwar berarti kan misalkan kurang bagus, ya itu berarti ketuanya yang nggak bagus. Ketuanya yang nggak bagus. Alhamdulillah, saya yakin orang-orang MUI juga yang sekarang ini baru tahu Matlaul Anwar sebuah organisasi yang real itu di zaman saya. Karena apa? Ya kami harus bisa bersuara tentang bahwa itu adalah Matlaul Anwar. Dan perlu saya sampaikan bahwa pendidikan keagamaan, terutama keagamaan formal, dan itu dicetak PUI dari Sukabumi datang ke Bogor, ada lagi Matlaul Anwar. Dan itu dibawa bukan oleh santri, tapi dibawa oleh para zuriat. PUI itu dibawa oleh para zuriat Kiai Haji Sanusi. Matlaul Anwar dibawa oleh zuriat yang dari Kiai Haji Tubagus Soleh. Makanya kalau di Ciamas tuh banyak tuh orang-orang dari Banten, apalagi di wilayah barat. Karena apa? Keturunan mereka itu dari Menes, terutama dari Kananga Menes. Ya, jadi mencari sebuah figur, bagaimana tadi minimal kita bisa, ya walaupun kita tidak bisa seperti Rasulullah, paling tidak mendekati, ya mendekati. Dan alhamdulillah dengan kadar-kadar ulama, saya juga sangat mengapresiasi. Teruskan
Karena di Bogor, orang Bogor asli moal aya nu nikah antar agama. Hanya di wilayah tertentu. Makanya di Bogor mah insya Allah malah dalam satu keluarga orang Bogor moal aya berbeda agama. Itu. Ya, teruskan dakwahnya. Jadi kalau saya karena kebetulan adanya di lembaga pendidikan keagamaan terkhusus madrasah-madrasah, saya tidak akan pernah bosan untuk menyuarakan, bukan tidak juga menyuarakan pondok pesantren, karena sudah banyak yang menyuarakan pondok pesantren, tapi yang menyuarakan madrasah sangat minim. Ingat, Yahudi tidak akan pernah diam. Indonesia merdeka karena lembaga pendidikan keagamaan formal, yaitu mereka di majelis-majelis. Dulu itu ada, makanya majelis itu kan tempat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau mau diskusi lebih panjang, alhamdulillah. Salah satunya juga adalah berkah dari sahabat saya Gus Udin ini, sehingga kami bisa mempunyai sekretariat Matul Anwar di Cibinong. Dulu karena kami sering berhadapan dengan bupati, alhamdulillah sekarang kami difasilitasi di daerah di Pusdai yang sekarang menjadi Badan Pengelola Islamic Center. Jadi silakan, yang terpenting jangan terlalu 24 jam. Ya, jadi kantor kami ada di Jalan Bersih di dekat TK Tegar Beriman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallah iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Bapak Haji Abdul Aziz Sarnata. Beberapa poin penting yang saya catat dari paparan beliau bahwa menjadi seorang pemimpin agamis itu harus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bogor ini kalau mau kondusif maka kepemimpinan ulamanya harus tepat, harus bagus. Begitu Pak Kiai ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para kiai, para asatiz yang berbahagia, narasumber yang berikutnya yaitu adalah seorang intelektual muda. Mohon izin saya akan menyampaikan dulu CV dari beliau. Ya, beliau bernama lengkap yaitu Kiai Ahmad Ubaidillah, lahir tanggal 6 Desember tahun 79, tumbuh dan besar di keluarga besar pesantren Al-Falak Bagentongan Kota Bogor, pesantren tua di Bogor ya, yang didirikan pada tahun 1901 oleh kakek buyutnya yaitu Ki Haji Tubagus Muhammad Falak. Beliau merupakan alumni S1 Fakultas Sastra jurusan studi sastra Rusia di UI. Kemudian pernah menjadi ketua umum Ikatan Senat Mahasiswa dan pernah menjadi ketua program untuk kunjungan ke UI, dan beliau pernah menjadi peserta International Visitor Leadership ke Amerika Serikat tahun 2010. Kemudian pertukaran pemuda muslim ke Australia tahun 2011, kemudian pernah mengisi Festival Kebudayaan Indonesia di Moskow, Rusia, dan pernah menjadi salah satu narasumber di Living Planet Symposium di Milan, Italia, dan pernah menjadi peserta Forum Regional Asia Tenggara. Beliau juga menulis 3 buku dan beberapa artikel di beberapa media massa dan jurnal pemikiran. Teman-teman kalau ingin mengetahui media beliau yaitu ikro.id. Baik, teman-teman, kami ingin meminta pandangan dari, kami sering menyapa beliau dengan Kang Ubaid begitu ya, Kang Ubaid, dan hari ini beliau merupakan salah satu ketua PCNU Kabupaten Bogor dan pernah menjabat sebagai pengurus pusat GP Ansor.
kami ingin mendengar paparan dari pengurus PCNU Kabupaten Bogor melihat konteks Bogor hari ini secara Majelis Ulama Indonesia akan sebentar lagi menghadapi musda. Nah, bagaimana kepemimpinan yang ideal, perspektif PCNU khususnya, dan bagaimana sekiranya melihat fenomena keumatan hari ini. Kalau kita lihat hari ini bagaimana kondisi keberagamaan di Kabupaten Bogor ini, sosial keagamaan begitu rumit, permasalahan pinjol, permasalahan judi online, kemudian permasalahan tawuran dan sebagainya. Padahal secara kuantitas kita ini jumlah muslim terbesar, pesantren terbanyak, majelis ta'lim di mana-mana, tapi ini seakan paradoks. Nah, oleh karena itu kita butuh kepemimpinan yang betul-betul bisa membimbing umat dan bisa menyelamatkan Bogor. Nah, oleh karena itu kami persilakan kepada Kang Ubed untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya selama 10 menit. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Bogor, guru kita semua, Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji beserta seluruh jajaran, Ajengan Irfan, sahabat saya, senior kita semua, guru kita semua, Dr. Kiai Haji Wawan Purwanto, Kiai Aziz Sarnata, Gus Udin, dan sahabat-sahabatku sekalian, para peserta pertemuan yang sangat produktif ini. Pertama, sebelum saya mulai pada materi yang tadi diharapkan oleh saudara MC, saya ingin memulai dari satu statement yang tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Wawan Purwanto. Saya kira ini juga bagian dari percakapan kita, dan menurut saya ini juga tidak hanya penting tetapi juga perlu embodied di dalam cara kita mempercakapkan apa itu ulama secara definitif maupun secara terminologis, yaitu soal ulama itu harus punya perspektif kesadaran gender. Jadi tadi saya simak beliau begitu menempatkan seorang perempuan, dalam hal ini quote and quote istri, sebagai sosok yang penting dan berharga. Percakapan tentang kesadaran gender, kesadaran bahwa ulama menempatkan perempuan dalam percakapan intelektualismenya, saya kira ini juga masih belum ramai. Apalagi kita juga berhadapan dengan teks, cara kita menafsirkan dan menafsiri teks Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu masih ada debate, ada debat yang sangat panjang. Tapi saya kira lelaki sejati, ulama sejati adalah yang menempatkan perempuan, terutama istri dan ibu, pada posisi makomat yang sangat berharga. Oleh karena itu kita juga beri aplaus untuk beliau. Saya ingin masuk ke Wawan. Jadi satu kesempatan saya diminta oleh Ketua PCNU Kang Somad, yang juga pada kesempatan ini salam takzim kepada Pangersa Sadayana Kumargi Anjena tetiasa hadir nyarengan orang Sadayana. Jadi saya pernah diminta oleh Kang Somad datang ke salah satu acara Lailatul Istima Kewawan. Jadi Lailatul Istima itu salah satu forum keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh pengurus NU khususnya pada level kecamatan. Jadi saya sampaikan di forum yang cukup besar, saya bilang para kiai, ajengan, Gus dan semuanya, hari ini NU PCNU Kabupaten Bogor punya satu tagline, yaitu gimana caranya membangunkan macan-macan NU di seluruh pelosok Kabupaten Bogor. Tapi tiba-tiba ada yang interupsi, kawan. Kamu bet, kita di luar siap jadi macan NU, tetapi di rumah kita belum siap menjadi macan karena sejatinya kita adalah kucing gitu. Jadi dan dia melanjutkan Bashar al-Assad itu kan manusia macan, tapi kami itu di luar siap jadi Bashar al-Assad, tapi di rumah kami adalah Bashar al-Kittun gitu. Jadi manusia kucing.
Jadi kucing itu kan ada dua teman-teman. Kalau Al-Kitun itu anak kucing yang sering di rumah. Tapi Huroiroh itu kucing yang sering berkeliaran di luar kan, para petarung. Saya kaget juga, oh ternyata jadi Al-Kitun gitu. Tapi poinnya adalah beliau meskipun dengan gaya guyon, tapi saya ingin menyerap satu perspektif bahwa ternyata orang yang menahbiskan dirinya sebagai siap menjadi macan, tetapi ketika ada di rumah, karena rumah ini kan ruang yang sangat penting di dalam peradaban apapun gitu, karena akan lahir peradaban baru di konteks rumah kan, ada manajemen keluarga dan lain sebagainya. Tapi dia mampu dengan sadar mengucapkan bahwa perempuan itu menjadi bagian terpenting di dalam hidupnya. Nah ini saya kira diskursus ini menurut saya perlu juga diinsert di dalam apa yang tadi dihendaki oleh forum ini. Apa sih kriteria dari kepemimpinan? Tadi Kiai Wawan sudah menjelaskan banyak hal. Nah yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, pemimpin yang ideal dalam perspektif diskurs ini lanjut atau tunggu dulu? Dalam diskursus tentang ulama tadi kan dijelaskan banyak sekali dan saya kira kita menyerap pengetahuan banyak dari Kiai Wawan. Saya ingin mengelaborasi. Yang pertama adalah percakapan tentang ulama penting di awal memastikan bahwa ulama itu adalah otoritas penjaga keilmuan Islam sekaligus juga penjaga spiritualitas Islam. Kalau otoritas itu yang kemudian dihendaki publik menjadi rujukan, ternyata seseorang atau kelompok yang kita sebut sebagai entitas ulama tidak punya kapasitas itu, maka sesungguhnya definisi keulamaan itu akan runtuh dengan sendirinya. Oleh karena itu saya kira pendidikan kader ulama itu juga bagian dari upaya untuk memitigasi kemungkinan orang tidak punya rasa kepercayaan untuk menyandarkan dirinya kepada seorang sosok. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, kita berhadapan dengan yang tadi Kiai Wawan sampaikan soal maha benar netizen dengan segala celotehannya. Kita terjadi satu problem di mana apalagi ada artificial intelligence ya. Saya agak ragu ke depan di 5 tahun ke depan publik atau masyarakat akan menjadikan ulama sebagai rujukan utama. Karena ternyata semua resources tentang pengetahuan Islam tersedia semua di Google Search Engine. Nah ini saya kira ini PR kita semua, sehingga untuk menetapkan kriteria keulamaan runtuh seruntuh-runtuhnya kalau orang tidak punya dua hal. Yang pertama adalah sanad keilmuan atau yang dalam perspektif akademisi disebut sebagai genealogi pengetahuan. Yang kedua adalah sanad kemursidan. Saya kira di kita NU, Persis, PUI, Matlaul Anwar dan lain sebagainya, kita sangat dekat, sangat engage dengan dengan aktivitas dan tradisi Thoriko, terutama di Kabupaten Bogor. Saya ingin ajak pikiran Anda semua pada kisah-kisah historis yang menurut saya juga penting untuk menjadi catatan kita, bahwa Bogor ini tidak kurang, ya cuma problemnya kan ini kita kalah menarasikan. Jadi kita kalah menarasikan, mohon maaf ya, ini saya tidak bicara dalam perspektif sektarianisme, tidak. Tapi Anda cek di dalam buku-buku tentang hazanah keulamaan itu nyaris percakapan orang atau akses orang terhadap tokoh-tokoh yang berasal dari Bogor itu sangat kecil. Padahal kalau kita cek literatur atau manuskrip Islam, kita mengenal ada selain kakek saya sendiri Abah Falak yang memang pernah mengajar di Madrasah Saulatiyah, itu ada Mama Muhyiddin Parung Sapi yang usianya 1 kurun. Kemudian ada Syekh Mukhtar At-Torid lahir 1862 tahun 1903 itu ke Mekah, kemudian mengajar jadi ulama besar yang menjadi rujukan penting ulama-ulama Nusantara. Kemudian ada Syekh Ahyad Al-Bukhari 1884 lahir di awal abad 20, beliau juga hijrah belajar ke Mekah kemudian menjadi ulama besar
dan menjadi guru dari Tuan Guru Zainuddin Lombok, Syekh Yasin Padang dan lain sebagainya. Dan terakhir, selain nama-nama besar yang lain, itu ada Mama Asy'ari Bakom. Ada yang pernah dengar gak Mama Asy'ari itu pernah menulis, bahkan beliau juga dicatat sebagai mu'alif dan pernah menjadi pengajar di Madrasah Saulatiyah Mekah. Artinya apa? Artinya kita punya jejak peradaban yang kuat untuk kita jadikan sebagai contoh bahwa MUI, NU, Matlaul Anwar, Persis memang betul, nggak usah kemana-mana dulu. Kita punya contoh-contoh yang bisa kita percakapkan di dalam diskursus di dalam diskusi kita tentang ulama-ulama yang ada di Bogor. Nah, yang terakhir, saya sangat tertarik karena karena tadi Kiai Wawan juga mention terus Kiai Aziz soal madrasah. Terutama Kiai Wawan mention kapasitas beliau di Badan Intelijen Negara. Kiai dulu itu sejauh yang saya baca dari pengalaman para kiai di pesantren, itu narasi tentang burung hudhud itu kan sudah sangat kuat. Jadi kemampuan melakukan social mapping, melakukan deteksi intelijen dan lain sebagainya, itu ulama-ulama kita kuat sekali dulu. Sehingga wajar kalau kemudian Profesor Zamakhsyari Dovir misalnya di dalam buku Tradisi Pesantren itu mengatakan bahwa seseorang akan boleh dikatakan sebagai kiai ketika dia memenuhi beberapa unsur. Yang pertama adalah kalau dia faham jurisprudensi Islam, fikih kalau kita di pesantren. Yang kedua, dia punya pesantren, tetapi pesantrennya itu difungsikan sebagai alat pemberdayaan sosial. Maka ulama, saya kira tidak menjadi ulama kalau tidak punya semangat reformatif dan semangat transformasional. Kiai Ma'ruf Amin misalnya mengatakan ulama itu gampang sebetulnya, selain tadi pengetahuan fikih, tasawuf dan lain sebagainya. Kalau seseorang itu punya itikad untuk melakukan iqamatul masolih wal manafi, menegakkan kebaikan dan kemanfaatan, ujungnya tentu menghilangkan kerusakan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira Kabupaten Bogor melimpah ruah, 19 angkatan itu udah jadi kekayaan besar. Cuma mungkin ke depan Ajengan Irfan 19 angkatan ini penting diorganisir untuk menjadi satu kekuatan yang memang tidak bersifat cair. Entah nanti akan diaktifasi menjadi apa dan wilayah gerakannya seperti apa, itu soal lain, nanti MUI yang akan menetapkan. Nah, yang paling penghujung adalah tentu saja kita semua sebagai warga Bogor punya harapan besar agar MUI, tentu saja karena tadi juga disinggung gimana sih kepemimpinan MUI mendatang, tentu yang tadi didefinisikan atau dijelaskan oleh Kiai Wawan, Kiai Aziz, kemudian nanti setelah saya juga ada Ajengan Irfan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Ubaid. Beliau mengajak kita untuk flashback ke belakang ya, bahwa memang jejak peradaban Bogor ini, terutama jejak keulamaannya ini sangat luar biasa. Kata beliau memang untuk menjadi seorang ulama itu harus memiliki dua. Pertama, sanad keilmuannya harus jelas atau genealoginya. Dan yang kedua yaitu sanad kemursyidanya. Dan selain itu juga harus memahami jurisprudensi atau fikih dan juga memiliki semangat transformasional. Baik teman-teman semua, ini pembicara yang terakhir barangkali, yaitu salah satu dosen di PKU. Beliau bukan tidak asing lagi di hadapan kita. Beliau adalah Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor
bernama lengkap Haji Irfan Awaludin MSI, lahir di Bogor tanggal 27 Juni tahun 84, dan secara pendidikan beliau ini lumayan cukup banyak. Yang perlu saya sebutkan pertama yaitu beliau pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat STF Dirya Karya Jakarta, dan juga pernah S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan terakhir beliau merupakan Magister Komunikasi Pembangunan di IPB University. Dan pengalaman organisasinya, beliau merupakan Presidium Forum Studi Sastra dan Filsafat di Jakarta, kemudian pengurus Religious Youth Service IIFWP di Jakarta, dan juga peneliti di PSIK atau Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Prambanan University, dan pengurus ICIS yaitu International Conference of Islamic Scholars Jakarta, dan pendiri Yayasan Turas Ulama Bogor, dan hari ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bogor. Baik, kami mohon Gus Irfan, kami biasa kerap manggil beliau Gus Irfan, untuk memberikan sebuah narasi, memberikan sebuah gagasan sekiranya yang sangat penting bagi kita para alumni PKU untuk melihat bagaimana MUI ke depan. Karena kalau kita melihat perjalanan MUI hari ini di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Mukri Aji selama 2 dekade ini sangat luar biasa, begitu banyak sekali hasil karyanya, dan hasil karya yang paling fundamental yaitu pendidikan kader ulama. Nah, oleh karena itu beliau ini sangat antusias sekali ketika berdiskusi tentang kaderisasi, berdiskusi tentang filsafat, berdiskusi tentang keislaman, kenegaraan. Oleh karena itu kami ingin minta gagasan beliau bagaimana MUI ke depan, ya kan, melihat teman-teman alumni PKU di sini sudah ada 20 angkatan, mungkin nanti angkatan ke-20 Gus. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita ke depan gitu. Mudah-mudahan Gus Irfan bisa membawa narasi yang betul-betul bisa kita pahami dan menjadi salah satu bentuk refleksi bagi kita semua. Oleh karena itu kami persilakan Gus Irfan untuk menyampaikan gagasannya selama 10 menit. Kepadanya dipersilakan. Izin berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul muhtaramin ulama'ana al-kiram yang saya muliakan, guru kita Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Wawan Purwanto, lalu Al-Mukarram Ketua Umum PD Matlaul Anwar, senior kita semua Kiai Aziz Sarnata, lalu ini sahabat saya sudah lama Kang Ubed, ya Gus Ubed ini sudah bareng-bareng sejak di Jakarta, cuma saya lebih junior dari beliau. Dulu kalau acara di Jakarta zaman mahasiswa suka ketemu di berbagai forum, kalau beliau sibuknya luar biasa. Kalau kita masih antar kota, mungkin masih Jogja, Surabaya, kalau dia udah Australia, Amerika gitu aja mainannya. Ya, dan alhamdulillah beliau zuriyah Mama Palak Pagentongan yang menurut saya ya ada di dunia intelektual yang di tengah ya. Dan beliau juga sastrawan, sering nulis puisi dan bahasa Rusianya lebih lancar daripada Putin lah gitu, insya Allah. Gitu. Tepuk tangan untuk semua pembicara. Izin para kiai sekalian, sebelum saya mulai, mari kita sempatkan dulu kita baca suratul Fatihah untuk seluruh alim ulama, para ulia, para ulama yang sudah berjuang untuk dakwah di Kabupaten Bogor dari abad ke abad, dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi oleh Kiai Ubed, termasuk yang tokoh-tokoh hari ini yang masih ada. Semoga Allah barokahkan usia beliau-beliau. Al-hadini wa ala kulli yadin salihah
bil hadrati bin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa usud ila jami' aulillahi ta'ala fi al-bagar wa usud ila jami' al-asma' al-madhkur syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh peserta PKU yang saya banggakan, acara ini memang digagas oleh teman-teman alumni, forum alumni yang namanya LPKPU, dalam rangka menyambut nanti musyawarah daerah, insya Allah di minggu depan, dan supaya ajang musda itu juga ajang tentang diskusi, tentang dialektika, ya, tentang dialog, tentang ide-ide gagasan ke depan, bukan hanya urusan jabatan. Jadi ini harus kita biasakan, saya kira, supaya Bogor ini kelasnya naik, teman-teman sekalian. Tidak hanya urusan-urusan yang bersifat teknis, tapi juga urusan-urusan yang bersifat ideologis, gitu ya. Saya ingin memulai dari cerita dari Kiai Ma'ruf Amin tempo hari di pembukaan PKU. Beliau tuh mengutip beberapa ayat. Ayatnya salah satunya ini saya kutip kembali di surah Hud, ya. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Ini doanya Nabi Syuaib, dan beliau ini kutip apa? Ini adalah salah satu pakemnya perjuangan ulama itu adalah in uridu illal islah. Ya, islah itu perbaikan. Islah itu adalah sebuah proses transformasi, perubahan dari zaman zulumat ila nur, dari zaman yang nggak tahu agama menjadi tahu agama, dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang dengan ilmu. Itulah proses-proses ini tanggung jawab profetik yang diwariskan oleh pada ulama, ya. Tapi harus diingat di situ mastato itu kita harus, ya, sebisa kita, tidak usah ngoyo sama hasil, gitu ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan seluruhnya kita sandarkan semua pada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi ukurannya tetap tauhid, ukurannya ada tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Juga ada kutipan yang menarik dari kitab I'anatul Talibin bab jihad. Ini terkait sebuah fenomena yang sudah terjadi sebenarnya seratusan tahun lalu. Jadi waktu itu dibilang banyak orang yang seharusnya tidak dipuji malah dipuji, misalkan. Ini mohon maaf saya biar kebaca. Wasarul mashkur 'indan nasi man wafaqhum 'ala anfusihim. Ini kemarin itu saya buat tesis Kang Ubed di S2 itu, saya tentang post truth. Ini ayat yang dipakainya ini salah satunya. Apa? Hari ini orang yang dipuji di kalangan masyarakat itu yang sejalan dengan pandangan mereka. Artinya ketika cocok gak cocoknya itu bukan urusan idenya, bukan benar tidaknya, tapi urusan perasaan. Zaman Covid misalkan dulu, dalam penelitian saya disebutkan orang itu makan bawang putih sampai minum minyak kayu putih, konon katanya itu menyembuhkan Covid. Ketika tanya kenapa kok mau makan bawang putih, kata guru saya begitu. Ya. Kenapa minum bawang putih? Cek bapak ke gitu, cek emak ke kudu minum ini, gitu. Ya, inilah bukti sebenarnya belum ada penelitian terkait bawang putih atau minyak kayu putih itu menyembuhkan, tapi karena pandangan itu yang makanya terjadi yang namanya bias kognitif. Hari inilah yang di algoritma ini dipakai di dalam media sosial. Media sosial kita itu hanya terus akan muncul di beranda kita yang sesuai keinginan kita. Sekali kita mencari misalkan peci Gus Dur misalkan, itu tiap saat kita buka Google, Facebook, Instagram, iklannya iklan itu. Nah, itu supaya namanya bubble theory itu, ya, teori gelembung di sana. Next deh, agak cepat. Next. Nah, hadza halul aktsar illa man asamallah. Bahwa keadaan seperti ini, orang-orang yang seharusnya ditempatkan sebagai orang yang benar, mana yang benar, mana yang tidak, ini sekarang berbalik. Nah,
Ini adalah keadaan mayoritas, kecuali yang Allah jaga mereka. Ya. Fawajibal ihtiraz wa tahaffuz wal ihtiyat fi jami'il umur. Fa inna zamana maftunun. Nah, sesungguhnya zaman kita ini penuh fitnah. Nah, wa ahlahu anil haqqi nakibun. Dan sementara orang-orang menjauh dari kebenaran. Illa man sya'allah minhum wa humul aqallun. Nah, teman-teman sekalian, nggak perlu terjemahin, itu sudah jago semua. Dan mereka-mereka ini yang dijaga oleh Allah jumlahnya sangat sedikit. Aqallun. Itulah yang kemarin menjadi salah satu filosofi kita. Kenapa di kaos alumni PKU yang kemarin teman-teman dapat kan? Itu apa tuh namanya di depan? Hah? Bukan yang di depan. Yang tahun ini bukan tahun kemarin. The Creative Minority. The Creative Minority ini inspirasinya dari sini, aqallun. Sebenarnya kata Creative Minority itu dari Arnold Toynbee, tapi kemudian selaras juga dengan ucapan Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan di dalam Syarah Fathul Muin ini, gitu ya. Nah, aqallun itu siapa? Nah, itu pada definisinya. Next. Saya teringat, saya pernah baca buku namanya On War. Ini ditulis oleh penulis Denmark namanya Karl von Clausewitz, seorang jenderal di lapangan yang dia pernah menulis begini, teman-teman. Di setiap krisis peperangan, katanya, orang yang paling diandalkan itu dan yang paling banyak berkorban itu kelompok agama, disebutnya clerics. Ya, kelompok agama, mau ulama mau pendeta dimanapun itu di berbagai negara. Tapi juga kelompok ini yang paling pertama dilupakan ketika perang itu berakhir. Ya, saya mengingat misalkan sejarah perdirian negara Indonesia ini. Ada satu fragmen sejarah, misalkan Pancasila, misalkan di dalam satu fragmen baru kita temukan bahwa salah satu yang mentashih Pancasila menjadi pedoman Indonesia itu adalah Nahdlatul Ulama. Ki Hasyim Asy'ari didatangi oleh kelompok panitia kemerdekaan itu, diantaranya adalah putranya sendiri Ki Wahid Hasyim, untuk mentashih, Mbah, kira-kira Pancasila ini sudah bisa dipakai atau enggak. Nah, Mbah Hasyim waktu itu tidak langsung bilang iya apa tidak, tapi Mbah Hasyim bilang, tunggu nak, besok saya malam ini istikharah dulu, besok panitia tolong datang kembali ke sini. Akhirnya beliau istikharah, teman-teman. Nah, istikharahnya kira-kira sama apa enggak sama alumni PKU, kan ini pertanyaan. Nah, istikharahnya tetap 2 rakaat, tapi yang dibacanya Ki Hasyim Asy'ari dalam riwayat itu dikatakan beliau di rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah membaca surah At-Taubah 41 balik, teman-teman. Ya. Pernah nggak ada sholat baca surah Taubat 41 balik? Ini hebat berarti. Ya. Kalau kulhu udah banyak, ini muka-muka kulhu ya begini nih, gini, teman-teman. Nah, kalau yang rakaat kedua setelah baca Fatihah beliau baca surah Al-Kahfi 41 balik lagi. Betapa kita bayangkan betapa lamanya beliau berdiri. Setelah tahiyat akhir beliau ngambil tasbih dan beliau itu memakai zikirnya di antara zikir Fatihah. Salah satu zikir Fatihah itu Mama Palak juga salah satu wiridnya Fatihah itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pas di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ki Hasyim Asy'ari mengulang ayat itu sebanyak 350.000 kali. Ya, pakai tasbih. Paling banyak alumni PKU 10.000 udah jago itu. Baca sholawat itu juga pengen kaya biasanya. Wirid-wirid hayang bengarpan sholawat terus gitu. Wah, pas bagian pengennya baru tuh zikir kan. Ki Hasyim Asy'ari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 350.000 kali. Setelah itu beliau tidur, dan dalam tidur itulah beliau mendapatkan bahwa Allah ridho terhadap Pancasila. Ya. Ini fragmen banyak orang nggak paham, hatta orang NU sendiri banyak yang belum dengar, teman-teman. Kita ini negara yang didirikan oleh para ulama. Tadi Kang Ubed lupa menyebutkan namanya mama yang di sekarang masuknya Bekasi di Cibogo, namanya Kiai Ma'mun Nawawi. Kiai Ma'mun Nawawi itu santrinya Ki Hasyim Asy'ari, dulu Jonggol, tapi tahun 55 diambil pindah ke Bekasi.
Disitulah namanya Laskar Hizbullah dididik selama 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 500 orang untuk dipersiapkan melawan penjajahan Jepang. Waktu itu masih Masyumi. Lokasi pendidikan Laskar Hizbullahnya itu di Jonggol, teman-teman. Waktu itu masih Jonggol. Namanya Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Kiai Ma'mun Nawawi itu secara sanad belajar di Tebu Ireng juga di Kiai Hashim Asy'ari. Saking pinternya ini Kiai jadi Jonggol ini, konon dikatakan Kiai Hashim itu tasyakuran sampai nyembelih sapi karena saking bersyukur punya murid secerdas beliau, orang Jonggol gitu loh. Baru setelah itu beliau pernah ngambil sanad ilmu falaknya ke Syekh Mukhtar At-Tarid ya, dan Syekh Hayat At-Tarid di Mekkah Al-Mukarramah. Itu fragmen yang perlu kita ini bahwa tadi saya sepakat dengan Kang Ubed, ini daerah Bogor ini titisannya darah pejuang ini. Ya, makanya saya selalu membagi generasi itu ada dua, satu generasi developer, yang kedua generasi destroyer. PKU itu masuk kepada developer, generasi yang membangun, bukan generasi yang merusak, gitu loh. Nah ini bagaimana kita membangun Kabupaten Bogor ini, mari kita teruskan. Nah ini salah satu PR yang belum pernah selesai sebagai PR postkolonialisme adalah mental inlander. Dulu waktu saya sama Kang Ubed pernah di ICIS ya sama Kiai Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi itu selalu bilang begini, orang Indonesia itu kalau kuliah ke Arab Saudi itu balik ke Indonesia itu lebih Arab dari Raja Salmannya sendiri. Kalau sama yang pulang dan belajar ke Amerika, balik ke Indonesia lebih cowboy daripada George Bush-nya. Iya gak? Itu menandakan mental inlander, mental rendah diri di hadapan bangsa lain. Ya, saya seminggu lalu saya di Kalimantan Barat di Sambas perbatasan Malaysia. Hampir seminggu saya di sana melihat banyak jejak-jejak peradaban. Di sana ada seorang makam jejak ulama, salah satu ulama yang menggabungkan Thariqah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas itu salah satu gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin saya sempat ziarah ke orang tuanya karena makam Syekh Ahmad Khatib di Mekah ya. Di sana ada kesultanan namanya Sultan Sambas, dipimpin oleh Sultan Safiuddin. Itu mirip-mirip Sultan Saifuddin lah gitu ya, atau Gusudin itu. Jadi, ya. Mudah-mudahan ke depan jadi sultan beneran ini ya. Mental inlander ini penyakit kita ya. Kalau bahasa turunannya itu feodal. Feodal itu selalu merasa senioritas itu sesuatu yang yang penting untuk dikedepankan. Ini PR-nya ulama itu menghadapi mental ini. Santri-santri Kang Ubed, ini perlu kita bicarakan. Saya kemarin ke Ummul Qura sambil ziarah sampai jam 1 malam saya ngobrol sama pimpinan Ummul Qura itu terkait bagaimana caranya ini santri daya kritisnya naik, teman-teman. Betapa santri kita itu kita harus berani otokritik. Santri kita itu terlalu banyak hafalan. Ngapal dari pagi sampai sore nggak berhenti. Habis lulus juga nggak tahu itu dipakai apa, nggak tahu. Yang namanya kita kan mendalami ilmu alat bahasa Arab misalkan ya sampai ke alfiyah. Kalau di modern muhadasahnya yang bagus. Itu kan kalau alat itu kan kayak kunci. Miftahul ilmi itu kan lughah diantaranya. Nah lughah itu banyak santri beres lulus dari pesantren, kok kuncinya nggak dipakai-pakai, dijinjing-jinjing kemana-mana. Ini nggak pernah dipakai membuka ilmu apa kayak gitu. Ya, jadi akhirnya dia jadi juru kunci doang. Nggak ngerti dalamannya kayak gimana, atau paling tidak jadi tukang duplikat kunci itu. Saya melihat dulu di bukunya Cindy Adams, di autobiografinya Soekarno, betapa waktu itu Soekarno nggak bisa mungkin jadi pemimpin besar ketika dia waktu kecilnya itu bukan orang yang dididik dengan kritis. Ya, dia di Cindy Adams tuh menulis waktu SMP. Soekarno itu bacaannya teman-teman itu salah satunya misalkan Thomas Jefferson. Thomas Jefferson itu pembuat undang-undang dasarnya Amerika, Declaration of Independence. Itu Soekarno SMP sudah baca itu.
Baca lagi siapa? Sastrawan India, Rabindranath Tagore. Dia udah baca SMA, SMP udah baca itu. Orasinya dia ambil dari tradisi polis kaum stoicisme di kaum sofis di Yunani misalkan. Sehingga dia jadi orator ulung. Hari ini kita anak SMA, suatu saat saya pernah ada penelitian waktu di Jakarta itu, bagaimana nalarnya anak-anak SMA Madrasah Aliyah, SMA Kristen sama SMA negeri. Ya. Ini kita bandingkan bagaimana pendapat mereka. Ini sama-sama kelas 1 SMA, sama-sama ketua OSIS. Kita tanya mereka pendapat tentang Pancasila. Menurut Anda Pancasila itu apa? Ini ada salah satu yang dari madrasah, kemudian berdasarnya juga memang dari orang-orang Betawi di pinggiran Jakarta kita ambil. Dia bilang gini, aku sih oke ke Pancasila, gua sih pernah dengar katanya gitu. Kita tuh pengen nanya pendapat mereka malah oke-oke aja sih, selama nggak ganggu gue nggak apa-apa katanya gitu. Ini anak-anak ini ya. Kalau anak-anak Katolik itu, maaf nih ditanya yang kanisius, kamu gimana Pancasila? Menurut saya Pancasila tuh perlu direvisi katanya. Ngeri sekali saya bilang. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu hanya kepada satu Tuhan, sementara kita Trinitas, Tuhan lain banyak. Kenapa harus Esa? Digugat itu. SMA satu lagi yang unggulan juga berbicara yang mirip-mirip lah tentang bagaimana kalau seandainya tidak tercapai, apakah ada ideologi alternatif misalkan. Anak-anak sudah berpikir ke situ. Sementara di kita ngaji kiai tiap minggu toharoh lagi gitu. Nggak pernah masuk ke bab yang lain. Misalkan Imam Ghazali dibacanya ihya doang, nggak dibaca tahafut ala falasifahnya atau tahafut Ibnu Rushdnya. Sehingga ini akan ada kegagalan dalam memahami tokoh menurut saya. Ya, dulu ini dimanfaatkan sama kelompok HTI ketika berdiri di Bogor. HTI itu memanfaatkan nama besar Kiai Abdullah bin Nuh. Iya kan? Mama Abdullah bin Nuh itu dimanfaatkan. Waktu itu Kiai Toto, saudara putranya sempat mengklarifikasi. Kalau betul HTI itu mengikuti Mama Abdullah bin Nuh, apakah mereka mengikuti ajarannya Mama Abdullah bin Nuh? Mama Abdullah bin Nuh menulis buku Ana Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Sunni, Muslim, Sunni, Syafi'i. Mereka kan nggak mau juga, cuma dompleng doang di situ. Nah, terakhir teman-teman begini, kita ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini lagi krisis. Daerah di Jawa Barat DPRD dibakar semalam, ya. Di Bone krisis. Di Makassar anggota dewan dipanggang hidup-hidup, ya. Di Lombok tadi juga dibakar. Di seluruhnya Pak, di kota lagi berusaha. Ini mau diem aja kita, ya. Ini harus turun tangan teman-teman. Ini kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, saya sebelum musda ini bertanya ke beberapa orang kiai-kiai, iya gimana? Ke depan tuh kayak gimana? Hasil istikharah beliau membaca begini, ke depan kondisi makin rumit, makin sulit. Kata Ki Ato dalam mimpinya dikatakan petunjuknya, kaharep jalanan makin leur, naon leur teh, makin licin. Ini butuh yang lihai, ya. Kita nggak bisa racosok, tapi pastikan bahwa kepemimpinan ke depan itu yang ngerti jalan. Dikasih mobil, dikasih kunci, tahu jalan. Jangan dikasih mobil, tahu kunci, ya cicing wae, nggak tahu jalan mau kemana, nggak pengalaman di tanjakan, nggak pengalaman di jalan becek, nggak pengalaman nyalip di jalan tol, nggak tahu apa-apa misalkan. Ya. Nah ini kita membutuhkan sosok-sosok seperti itu. Nah ini pasti yang namanya dinamika keorganisasian itu tetap harus kita jaga. Tapi yang penting nilai-nilai ini harus kita pertahankan teman-teman sekalian. Jangan sampai MUI yang sudah sebesar ini, yang prestasinya sudah di nasional bahkan internasional, ini dikelola di bawah standar dari yang kemarin-kemarin. Ya, kemarin MUI ke Kabupaten Sukabumi ya, studi banding PKU ke sini dan mereka satu rombongan mau menduplikat MUI PKU-nya MUI Bogor. Selain itu Kabupaten Bekasi juga sama, Cianjur sama, saya ikut membidani itu, bolak-balik juga ke Cirebon untuk mendampingi kurikulum PKU. Karena PKU Bogor ini alhamdulillah jadi kalau kata perusahaan itu top of mind-nya. Ya.
inti daripada MUI itu memang PKU. Ya, makanya PKU kenapa? Kaderisasi itu harga mati, nggak boleh enggak. Ya, teman-teman untuk terjun ke masyarakat, kita butuh step yang lain. Kalau misalkan Ustadz Marfu misalkan, beliau dulu di Haur Kuning. Kalau dari Haur Kuning langsung ke masyarakat itu bahasa nggak paham, meskipun alpal-alpiah bolak-balik. Tapi ketika dia masuk di PKU, sama Pak Wawan dikasih tahu wawasan kebangsaan. Sama Kang Ubed sanad genealogi keilmuan dikasih tahu. Sosiologinya seperti ini, kiai yang lain ngomong seperti ini. Jadi ketika masyarakat siap tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi tidak ahistoris ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mari kita nanti berdiskusi ke depan supaya in uridu illal islah. Motivasi kita di dalam ber-MUI itu tidak lain adalah berbuat islah atau kebaikan. Demikian, mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.